Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini melalui Renungan Pagi edisi 4 Mei 2023. Harapan saya Bapak Ibu dan semua pendengar Renungan Pagi tetap dalam keadaan sehat, damai sejahtera dan selalu bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan hidup kita, mari bersama kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42 demikian. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Percaya bukan karena kata orang. Saudara-saudaraku, Samaria adalah merupakan wilayah yang kalau bisa dihindari oleh orang Yahudi. Kini menjadi tempat terjadinya kemenangan rohani. Sebuah sumur menjadi saksi. Dimenangkan oleh seorang wanita yang mempunyai reputasi buruk, yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Pada hari yang lalu telah kita renungkan siapakah wanita ini, bahwa ia adalah seorang yang dengan sengaja turun ke sumur saat sepi hari. Karena ia tak ingin berjumpa dengan banyak orang. Mungkin sekali kalau ia bertemu dengan banyak orang akan ada cemoohan atau cibiran tentang dirinya. Saudara, mari kita pikirkan apa yang sering membuat seseorang malu untuk bertemu orang banyak. Dapatkah kita merasakan penderitaan batin yang dialami seorang karena penolakan dari orang-orang di sekitarnya sebab perbuatan-perbuatan tak pantas yang dilakukannya. Seorang yang sadar dirinya telah melakukan perbuatan tercela tak begitu mudah untuk secara normal berbaur dengan banyak orang. Mungkin sementara waktu akan mengasingkan diri karena malu, sampai akhirnya persoalannya dapat diselesaikannya. Tapi ini perlu waktu yang lama dan perlu proses yang panjang. Ia seorang perempuan yang minder, malu dan rendah diri hidup dalam masyarakatnya sudah pasti. Karena ia sadar bahwa ia adalah seorang yang telah melanggar prinsip-prinsip hidup kenormalan pada masanya. Sebab ia seorang perempuan yang disebut tunasusila karena sering berganti-ganti suami. Sekarang menurut perkataan Yesus ia tinggal serumah dengan suami yang kelima. Dan hal inilah yang membuat ia merasa minder. Karena itu ia cenderung menghindarkan diri dari pertemuan dengan banyak orang. Terbukti untuk mengambil air pun ia memilih saat sumur telah sepi pengunjung. Dan ia tahu bahwa penduduk di kotanya memanfaatkan waktu pagi atau sore hari untuk berkunjung ke sumur. Saudara-saudaraku, bayangkan kira-kira pukul 12 siang saat panas matahari yang terik. Saat orang-orang lebih memilih berdiam di dalam rumah, ia datang ke sumur untuk menimba air. Saat yang tak diduga, seorang pribadi sedang duduk di pinggir sumur itu seolah-olah menunggunya. Dia adalah Yesus yang sedang melintas dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea. Ia sejenak berhenti untuk melepaskan lelahnya. Dan ketika itulah perempuan hendak menimba air, ia datang kepadanya dan Yesus memulai membuka dialog. Ia meminta air, namun permintaan ini membuat perempuan ini sangat heran sebab ia sadar betul permintaan itu sungguh tak pantas. Ada jarak yang begitu lebar di antara orang Yahudi dan orang Samaria. Namun kesempatan ini dipergunakan Yesus untuk memperkenalkan diri kepada perempuan ini. Jangankan antara lelaki, Yahudi dan Samaria jarang akan ada pertemuan. Sekarang perbedaan gender antara laki-laki Yahudi mau berbicara kepada perempuan Samaria. Dan kemudian ia meminta tolong lagi. Bahwa ia sampai akhirnya perempuan ini mengakui segala dosa-dosanya dan meminta keselamatan pada Yesus. Perjumpaan dengan Mesias inilah yang telah mengubah perempuan ini. Sekarang telah menjadi manusia seutuhnya. Ia menjadi perempuan yang sangat bersyukur sebab ia telah berjumpa dengan Mesias. Setelah itu apa yang ia lakukan? Ia segera meninggalkan Yesus pergi ke dalam kota dan tak dapat menahan diri dengan semangat untuk menceritakan kejadian perjumpaannya dengan Mesias.
Saudara-saudaraku, kesaksian perempuan ini berbuah manis, sebab membawa banyak orang datang kepada Yesus dan mendengar berita keselamatan dan percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Bahkan mereka meminta supaya Yesus lebih lama tinggal bersama mereka, agar lebih banyak lagi orang yang datang mendengarnya dan lebih banyak lagi apa yang mereka dengar dari Yesus. Dan kemudian perikop ini ditutup dengan pernyataan dalam ayat yang ke-42. Mereka berkata kepada perempuan ini, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia." Saudara-saudaraku, pertemuan dengan Yesus mengubah hidupnya. Sekarang ia menjadi perempuan yang berbahagia, sebab beban dosa selama ini kini telah diselesaikannya oleh pengampunan dari Kristus, dan sekarang ia telah sembuh. Saudara, keselamatan dan kebahagiaan mendorong dia untuk mengabarkannya kepada orang lain. Pengalaman pribadi, perjumpaan dengan Kristus menjadi kesaksian yang hidup, yang diberitakan kepada banyak orang, sehingga banyak orang Samaria yang menerima Kristus pada hari itu dan percaya kepadanya. Ia mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia. Saudara-saudaraku, apakah yang telah kita terima dari Kristus? Dan sekarang apa yang telah kita lakukan setelah kita menerima keselamatan daripadanya? Apakah kita telah mengalami perjumpaan dengan Dia secara pribadi? Perjumpaan sejati dengan Yesus tidak bisa tidak mendorong seseorang untuk menampakkan diri sebagai kesaksian hidup baginya. Adakah hidup kita menjadi saksi Kristus? Siapa yang kita beritakan, saudara sekalian, dalam hidup ini? Kiranya bukan diri kita sendiri yang hebat, kiranya bukan nama baik keluarga, gereja, atau suku kita, tetapi pada waktu kita menyadari besar kemurahan Tuhan yang telah menjamah hidup kita, biarlah memotivasi kita untuk terus bersaksi kepada banyak orang, agar lebih banyak orang yang mendengar tentang Injil Kristus. Saudara sekalian, kiranya melalui pikiran dan perbuatan kita menjadi kesaksian yang menunjukkan kemuliaan Kristus dimanapun kita berada, hingga makin banyak orang yang berkata bahwa sungguh Dia adalah Yesus, Juru Selamat dunia. Saudara-saudaraku, percaya bukan hanya karena mendengar dari orang lain, tetapi makin banyak orang yang percaya karena mendengar dan mengalami sendiri kuasa Kristus yang mengubahkan, yang mengampuni, dan yang mendamaikan dengan Bapa di dalam sorga. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau berikan pada kami, dan ajarlah kami untuk terus memberitakannya dan menyaksikannya dalam kehidupan ini, agar makin banyak orang yang menerima Engkau Tuhan dan Juru Selamat dunia. Berkatilah upaya pemberitaan Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini oleh hamba-hamba-Mu, oleh utusan-utusan-Mu, oleh umat-umat-Mu yang Engkau percayai dalam tugas-tugas panggilan gerejawi. Tuhan memberkati para pendeta, Tuhan memberkati para majelis jemaat, Tuhan memberkati para pengurus kategori di tingkat jemaat, dan hamba-hamba-Mu yang melayani, agar mereka semua dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan untuk memberitakan Engkau bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Hamba-Mu membawa segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang mengenal mereka, Tuhan yang mengetahui mereka, Tuhan yang tahu apa yang sedang terjadi atas hidup mereka. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan kepada mereka yang sedang bersedih hati karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Hiburkanlah mereka ya Tuhan. Kepada mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka, ya Tuhan, sembuhkanlah mereka, jamahlah mereka. Dan yakinkanlah bahwa Engkau ada, menemani mereka dalam segala situasi sulit hidup mereka. Bantulah saudara-saudara kami ini ya Tuhan, supaya mereka terlepas dari sakit penyakitnya, dan saat itulah mereka menikmati kesembuhan untuk memuliakan Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, segenap persoalan dan permasalahan yang kami hadapi, yang dihadapi oleh umat-umat-Mu ini, kami bawa ke hadapan hadirat-Mu pada pagi ini. Sertai kami dan tuntun kami sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus akan menyertai kita sekalian.